Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BKPSDM Kota Surakarta, yang saya hormati Ibu Ina Natalia Suci Arila STM KPDN 1 Metode Mitra Wajah. Pada pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini Selasa 15 Oktober 2024 kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan di sini saya Rara Anita sebagai moderator. Untuk acara yang selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pemaparan seminar. Untuk yang kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Saudari Haryadi Wibowo Ahli Baja Keperawatan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Syahri Waisyid Amri wa Mustaqam Syahri wa Mustaqam. Pada yang berhormat Bu Irina Natalia Suci Arila selaku komentar yang berkenan hadir pada siang hari ini, pada teman-teman perjuangan orientasi mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Di sini saya akan membawakan hasil orientasi saya yang berjudul optimalisasi dan edukasi pasien di unit rawat jalan RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berikut profil saya. Alhamdulillah saya beri nama orang tua yaitu Haryadi Wibowo AM nomor pegawainya 198706 01 2023 211002 jabatan perawat ramil unit kerja RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, alamat Monjo Andepat RW 7 Rembun Sari Boyolali. Di sini pelaksanaan orientasi bisa diikuti melalui laman Solowasis mulai dari tanggal 3 September 2024, kemudian MOC dilakukan mulai dari tanggal 20 sampai 26 September 2024. Evaluasi akademik dilakukan mulai tanggal 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober. Orientasi tempat kerja dilakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober 2024. Kemudian seminar dimulai kemarin tanggal 14 sampai 1 tanggal 14 Oktober 2024. Untuk evaluasi pelatihan dilakukan tanggal 16 Oktober 2024. Berikut visi misi Kota Surakarta. Adapun visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk visinya mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam,
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kemakmuran antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, visinya yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Untuk visinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan informasi. RSUD 4 Fatmawati Soekarno Kota Surakarta memiliki visi pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Berikut kami sajikan tabel analisa isu di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berdasarkan pengalaman kerja selama di RSUD Ibu Fatmawati dan dengan konsultasi dengan mentor didapatkan isu yang pertama, belum optimalnya identifikasi pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sumber dari pelayanan publik, penyebab isu kurangnya kesadaran pentingnya identifikasi pasien rawat jalan. Yang kedua, belum optimalnya aplikasi SOP identifikasi pasien rawat jalan. Isu yang kedua, belum optimalnya penggunaan kalung resiko jantung pada pasien unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sumber isu dari pelayanan publik, penyebab isu belum optimalnya peran perawat dalam penandaan resiko jantung pada pasien. Untuk kasus yang ketiga, belum optimalnya edukasi kepatuhan minum obat pada pasien adiksi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sumber isu pelayanan publik, penyebab isu kurangnya kesadaran pentingnya edukasi kepatuhan minum obat pada pasien adiksi. Berikut analisis dengan menggunakan metode SG untuk mendapatkan isu yang paling prioritas. Yang pertama, belum optimalnya identifikasi pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Untuk urgensinya kita beri nilai 5. Untuk seriusnya kita beri nilai 4. Untuk beratnya 3. Maka total skor yang diperoleh 12. Untuk peringkat kasus menempati peringkat yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, belum optimalnya penggunaan kalung resiko jatuh pada pasien poliklinik rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Untuk urgensinya kita beri nilai 4, seriusnya 3, beratnya
Maaf, untuk seterusnya 4, untuk Ferdinand 3, maka total perolehan nilainya 11, menempati peringkat yang kedua. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya edukasi kepatuhan minum obat pada pasien ABG di unit rawat jalan RSUD Fatmawati Soekarno. Untuk urgensinya kita beri nilai 4, seriusnya 3, beratnya 3, total skor yang didapatkan 10. Untuk peringkatnya menempati peringkat yang ketiga. Berdasarkan metode USG tadi, maka didapatkan kasus yang paling prioritas yaitu belum optimalnya identifikasi pasien di rawat jalan RSUD Fatmawati Soekarno. Maka dari itu perlu segera dilakukan upaya optimalisasi identifikasi pasien di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Isu tersebut harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun tahapan rencana hasil kegiatannya. Yang pertama, melakukan konsultasi mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapannya, yang pertama, mencari referensi. Yang kedua, mengumpulkan bahan konsultasi. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor. Yang keempat, disetujuinya rencana aktualisasi. Untuk output hasilnya, terlaksananya konsultasi dengan mentor tentang rancangan aktualisasi. Untuk kontribusi terhadap visi misi, yang pertama, orientasi pelayanan mewujudkan pelayanan yang bermutu. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta disiplin dan teliti. Untuk kegiatan yang kedua, membuat leaflet identifikasi. Tahapan kegiatan mengumpulkan SPO, memahami poin-poin yang terdapat dalam SPO. Dalam hal ini kita review. Yang kedua, materi referensi tentang identifikasi pasien, mencari referensi tentang identifikasi pasien. Yang ketiga, membuat leaflet. Yang keempat, konsultasi mentor tim K3RS dan PKRS. Yang kelima, leaflet yang telah dianalisa disesuaikan dengan pedoman yang ada. Yang keenam, disetujuinya draft leaflet identifikasi pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Nomor 3. Untuk output hasil, tersusunnya leaflet identifikasi pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Untuk kontribusi terhadap visi misi, yang pertama, berorientasi pelayanan, mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kedua, kompeten, tanggap dengan tantangan yang ada, membantu organisasi atau orang lain belajar dalam menemukan solusi dan dengan kualitas terbaik. Kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi SPO identifikasi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tahapan kegiatannya, mengatur jadwal kegiatan sosialisasi. Yang kedua, membuat undangan. Yang ketiga, membuat daftar hadir. Yang keempat, menyiapkan materi SOP atau SPO, leaflet. Yang kelima, melakukan sosialisasi SPO identifikasi pasien terhadap petugas rawat jalan dan petugas medis. Yang keenam,
melakukan dokumentasi Jenenge sapa? untuk rencana kerja menengahnya. Insya Allah kita lakukan di bulan November untuk kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. Outputnya, petugas telah melaksanakan identifikasi pasien rawat jalan sesuai SPO yang ada. Yang kedua, petugas mampu melakukan identifikasi pasien secara benar. Yang ketiga, tentunya akan ada laporan ketepatan identifikasi pasien. Kontribusi terhadap visi misi berorientasi pelayanan mewujudkan manajemen kesehatan yang bermutu. Yang kedua, akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab serta disiplin dan teliti. Untuk kesimpulan, kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di RSUD Bupati Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Dengan adanya sosialisasi tentang identifikasi pasien dapat membantu memastikan bahwa pasien akan menerima pelayanan atau tindakan medis dengan tepat. Dengan ketepatan identifikasi pasien, meningkatkan keselamatan pasien sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu pelayanan di unit rawat jalan RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk saran, SOP identifikasi pasien rawat jalan karena sudah tersedia di unit rawat jalan RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Namun kami berharap seluruh petugas di RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta melaksanakan identifikasi pasien sesuai dengan SOP yang ada sehingga identifikasi pasien terlaksana dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Oke, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi kepada Ibu Irin Natalia Suci Adila STR KPDN. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh peserta orientasi yang sudah menyelesaikan kegiatan orientasi sampai dengan seminar pada hari ini. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta orientasi karena memang dengan adanya orientasi ini didapatkan beberapa isu atau masalah yang aktual yang terjadi di unit rawat jalan. Salah satunya adalah identifikasi pasien di unit rawat jalan. Memang identifikasi pasien ini penting karena memang diwajibkan ketepatan identifikasi untuk menghindari kesalahan terjadinya identifikasi pasien, dan itu mutlak dan wajib. Oleh karena itu, dengan adanya hasil dari Mas Haryadi, hasil kerja Mas Haryadi kali ini, saya juga mengapresiasi karena memang sudah dilakukan dengan baik dan akhirnya memang identifikasi ini harus terus dilakukan di unit rawat jalan. Akhirnya dengan hasil kerja jenengan yang sudah jenengan lakukan ini, kedepannya apa harapan dari peserta terhadap hasil kerja yang selama ini sudah direncanakan dan dilaksanakan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kedepannya kami berharap hasil rencana kerja ataupun aktualisasi bisa
untuk meningkatkan mutu pelayanan dan bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ya, terima kasih. Saya juga berharap nilai dan etika P3K di RSUD Ibu Fatmawati akan semakin meningkat dan akan semakin baik untuk selanjutnya yang akan juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan dan kualitas di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk kepada Ibu Irin Natalia Suci Adila STRK PDN. Untuk yang selanjutnya yaitu langsung saja ya Ibu, acara penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Ayusa